Hai FLC Family, Happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Resa, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Sports and Others by FLC akan mengadakan Padel Day yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 4 dan 18 Mei jam 7 sampai dengan jam 9 malam dan hari Sabtu 30 Mei jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang bertempat di Padel Culture Club Antasari. Tempat sangat terbatas, hanya untuk 24 orang di setiap sesi. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633. Bagi FLC Family yang sudah memutuskan atau mau untuk tertanam di FLC, Anda dapat mengikuti kelas SHL atau FLC Discipleship Journey yang akan diadakan secara on-site selama 2 hari, dari tanggal 15 sampai 16 Mei. Melalui kelas SHL, Anda akan mempelajari hal yang sangat penting mengenai dasar-dasar kekristenan. Kelas SHL ini juga wajib diikuti oleh FLC Family yang akan dibaptis. Baptisan akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau terhubung dengan setiap volunteers yang akan membantu Anda. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Happy Sunday. Halo FLC Family. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum dari itu, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang besar. Biarlah Tuhan pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjadi pusat penyembahan kami hari ini Tuhan. Biarlah Engkau disenang-senangkan oleh pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus.
Mari yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab kita punya Allah yang mulia, amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan. Nyatakan terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadi
This is my story, I'll testify. The blessing on blessing you put on my life. When I start remembering how good you've been. Tears into worship, tears into praise. Chains of depression, broken by grace. When I start remembering how good you've been. Oh, you've been so, 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 so good to me. You've been so, 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 so good to me. The enemy's weapons fall to the ground. Armies of heaven always surround. When I start remembering how you carried my cross, you called me by name, love me like colors. You didn't leave me that way. But then I will leave. Yeah, that's what you did. Yeah, you're so, 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 so good to me. You've been so, 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 so good to me. From morning to night, to low and to high, I look back on my life and all that I see. Oh, you've been so, 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 so good to me. Kali ini saya mau minta bantuan saudara semua. Waktu saya bilang God is good, kalian jawab all the time. Waktu saya bilang all the time, kalian jawab God is good. Oke? God is good. All the time. God is good. Amen. Come on, here we go. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God
serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rencanamu yang terbaik
kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Bukti cinta-Mu nyata Tuhan di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami di tempat ini. Kasih-Mu yang memeluk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. You put your love on the line to bear the weight of sin that was mine, washing my river of wrongs into the sea, your infinite love. Buka tanganmu, katakan, with arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior, Jesus.
Engkau dipuji-puja, layak disembah, layak menerima hidup kami, layak menerima segalanya. Karena kami ada, itu karena Tuhan. Semua milik-Mu Tuhan. Kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah-Mu yang mahal. Itu sebabnya Tuhan, biar kami boleh hidup bukan seperti apa yang kami mau, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Kami boleh berjalan bukan dengan agenda-agenda hidup kami, tapi dengan agendanya Tuhan dalam hidup kami. Jangan lewatkan seorang pun Tuhan yang hadir sore hari ini. Kembali Tuhan tanpa anugerah, berkat, pemulihan daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu, layakkanlah ya Tuhan jadi berkat. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk. Selamat sore, shalom. Ya, senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sepanjang sebulan kita telah diberkati dengan satu firman yang membawa kita kagum. Ya, kita takjub dengan cinta yang begitu besar. Saya sih rasa kita punya pengertian tentang betapa besarnya cinta Tuhan tuh mungkin kurang sempurna kali kita. Kalau kita mau ngomongin ya, mendescribe apa yang telah Tuhan berikan, mungkin kita tidak mampu, saudara-saudara. Karena apa? Karena cintanya yang begitu besar sampai kita tuh tidak mampu untuk menuliskan seperti apa. Saking hebatnya, saudara-saudara. Kita nggak ngerti. Walaupun mungkin secara sederhana dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, saudara dengar berita ini. Ya, saya mengikuti karena temanya satu, saudara-saudara. Saya mau bicara tentang apa Tuhan? Karena ini sudah. Lalu Tuhan kasih satu, saudara-saudara. Hari ini saya akan bawakan satu renungan dengan judul What next? What next? Apa selanjutnya? After you get the greatest love, what next? Itu yang paling penting. Tuhan tidak butuh kita mengerti Dia, tapi Tuhan ingin kita menjadi seperti yang Dia mau. Ngerti aja saudara-saudara tentang Tuhan tidak cukup. Tahu saja tentang Tuhan tidak cukup. Tapi yang terpenting pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan ketika kita mengerti bahwa kasih yang begitu besar telah Tuhan taruh dalam hidup. Ini makanya hari ini saya mau share kepada saudara-saudara. Coba next. Dikatakan kita sudah dengar berkali-kali ini Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini aja kita pikirin gak habis-habis, saudara-saudara. Saya menikah 96. Baru 2003 saya dapat anak. Jadi nunggunya 7 tahun. Sabar ya Gap. Kamu harus punya kesabaran seperti saya. Ya pasti Tuhan punya rencana. 6 tahun sudah menikah ya. Belum punya anak ya. Yakin gak Tuhan kasih? Yakin. Menikah 1 tahun kemudian dapat anak. Anaknya disayang gak? Disayang lah. Keterlaluan benar kalau punya anak gak disayang. Apalagi harus nunggu 7 tahun. Itu yang maksud saya ya saudara-saudara. Jadi pasti jauh lebih sayang banget. Saya begitu. Jadi sudah menunggu
7 tahun jadi saya begitu mencintai anak saya. Jadi anak saya lebih dekat kepada saya. Ya, saya sering peluk dia, kalau pergi keluar kota, kalau pelayanan, selalu saya merindukan dia. Waktu anak saya baru umur 5 bulan, saya diutus ke Filipina untuk kuliah, saudara-saudara. Waduh, lagi kangen-kangennya kan. Udah nunggu 7 tahun, 5 bulan kemudian, baru umur 5 bulan, udah terpisah. Setiap kali teleponan. Sampai waktu saya pulang, dia tidak kenal saya, saudara-saudara. Aduh, rasanya gimana ya, lama-lama ya akhirnya pulih kembali begitu, saudara-saudara. Jadi ketika saya menanti begitu lama jadi begitu sayang karena cuma satu-satunya. Sebenarnya saya sudah siapin 2 nama. Anak yang pertama namanya Given Yudhoyoko Titale. Kenapa ada nama Yudhoyokonya nih Ambon? Karena istri saya cicit kandung Pakubuwono 10, saudara-saudara. Ya, saya juga dapat gelar Raden Mas John Max Titale. Agak nggak cocok memang. Raden Mas gitu. Harusnya menggolo gitu, apa gitu ya. Raden Mas John Max Titale. Ya. Jadi ada nama Yudhoyokonya, itu nama papa mertua saya. Saya taruh di tengah. Given Yudhoyoko. Tapi harus ada Titale-nya. Titale. Nama kedua anak saya Jen Paula Titale. Karena papi namanya Paul. Jadi saya sering ngopi di Paul. Sudah. Tapi Jen Paula tidak pernah nongol, saudara-saudara. Setelah 2 tahun saya tunggu, 3 tahun saya tunggu, nggak nongol-nongol, saudara-saudara. Sampai pabrik tutup. Karena istri saya ada masalah di rahim, harus diangkat. Jadi satu-satunya anak. Waktu anak itu diberikan kepada saya sangat menyayanginya. Menyayangi sekali. Saya suka jalan sama dia. Waktu dia umur 5 tahun TK, saya suka ajak ke mall. Kan suka ada taman bermain toh. Dulu yang terkenal time zone seperti itu. Saya ajak dia main mandi bola. Karena datangnya lebih awal 10:30, jadi tidak ada saingan. Jadi dia main sendiri. Kira-kira jam 11, saudara-saudara, ada tamu yang lain. Mandi bola juga, saudara-saudara. Jadi ada satu keluarga bawa anaknya lebih gemuk, lebih gede, lebih tinggi. Saya lihat kayaknya sekitar 6 tahun ke 7 tahun gitu. Jadi berdua tuh di mandi bola. Saya deket Given di luarnya. Nah sementara dia mulai naik, ada perosotan dia nyebur gitu ya. Given tuh kan dulu kecil ya, sekarang aja dia tinggi bongsor. Dulu kecil. Jadi ya dulu juga kecil memang sih, masa tiba-tiba gede. Maksudnya anaknya tuh memang perawakannya dulu kecil gitu. Jadi waktu mandi bola dia naik ke atas itu menghalangi anak yang baru. Jadi anak yang baru tuh kayaknya kehalang Given, kayak dia kesel. Jadi dia susul, saudara-saudara. Waktu dia sejajar dengan Given dijitak, saudara-saudara. Sampai Given nangis. Bapaknya mendidih, saudara-saudara. Gue pengen tempeleng aja tuh anak. Untung ingat apa nih, saudara tahu udah tebak ya. Kalau enggak bisa saya datengin tuh bapaknya. Anak lu ajarin, kalau enggak gue tempeleng. Karena apa? Saya menyayangi anak saya, tiba-tiba anak saya dijitak, saudara-saudara, di depan mata saya. Kita tidak rela anak kita yang kita sayangi disakitin orang. Betul gak saudara-saudara? Pastilah, apalagi dilecehkan atau diperlakukan dengan sesuatu yang sangat buruk. Pasti kita akan marah. Bapak Ibu saudara-saudara dengar nih ya. Saya cuma sedikit mengulang apa yang saudara sudah dengar di ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Bapak itu menyerahkan Yesus untuk mati. Ini edan ini. Saudara-saudara. Ini kasih yang terbesar. Bagaimana Bapak menyerahkan anaknya untuk dibantai. Saudara-saudara. Yang paling berat tuh bukan cuma di ujungnya di Via Dolorosa. Untuk menjadi tetap kudus tidak berdosa itu berat. Ingat itu saudara-saudara. Jadi Yesus mempertahankan diri sebagai bukti cintanya kepada kita
sebagai tebusan, itu tidak berdosa, waduh itu berat. Saudara kan belum pernah diludahin kan? Siapa pernah diludahin mukanya? Cuek, brengsek lo. Hah? Kita belum teruji bro. Kita belum teruji. Siapa di sini pernah rapat, lalu teman rapat saudara ngomong, duduk lu goblok. Ini mohon maaf saya langsung kasar, maksudnya biar saudara tahu nyata gitu loh. Yesus itu kalau misalnya dia tidak mempertahankan diri, Yesus Alkitab berkata diperlakukan semau-maunya, diludahin, digebugin saudara-saudara. Coba kalau Yesus emosian, gak tahan. Itu setiap kali diludahin bangsat lu. Digebugin balas. Tapi Yesus itu mempertahankan dirinya. Dan itu tidak mudah. Yesus mengalami depresi yang akut. Alkitab berkata, dia sampai mengalami namanya hematohidrosis. Hematohidrosis itu pembuluh kapiler halus di bawah kulit itu pecah. Itu hanya terjadi, itu buat orang-orang yang di Nusa Kambangan yang besok mau dihukum mati. Saudara boleh searching ya, hematohidrosis itu salah satu yang sering mengalami adalah orang-orang yang besok tuh mau dibunuh atau mau dihukum mati. Itu udah kehilangan nafsu makan, gak bisa tidur, depresi tingkat berat. Sehingga bisa terjadi seperti itu. Yesus seperti itu saudara-saudara. Itu bukti bahwa godaan untuk menolak taat itu begitu berat. Tapi dia berkata, jadilah kehendakmu. Dia mempertahankan untuk tetap kudus. Demi apa? Demi cinta. Tapi cuma ini? No. Nih saudara lihat. Roma 8 ayat 32. Bapa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Membayangkan kita diberikan Yesus saja udah wow. Sejak kemarin kita dengar tuh. Tapi saudara-saudara, sebentar lagi kita, wow, kita dapat hadiah yang lebih besar lagi, dapat hadiah yang tambahan lagi, dapat hadiah tambahan lagi. Ini. Jadi makanya saudara-saudara saya meragukan apakah kita betul-betul mengerti seberapa besar sebenarnya. Nggak bakal bisa ngerti, terlalu besar. Saking hebatnya, saking besarnya, kita tidak bisa melukiskannya dengan kata-kata kita. Terlalu hebat. Lihat ya tambahannya segala sesuatu apa aja. Yang pertama Bapa beri pemeliharaan dan perlindungan. Bukan cuma Tuhan Yesus. Dikatakan Bapa yang tidak menyayangkan anaknya dan menyerahkannya kepada kita. Bagaimana mungkin dia tidak kasih segala sesuatu. Segala sesuatu yang pertama. Perlindungan dan pemeliharaan. Saya tidak perlu harus jadi ekonom kan untuk menerangkan hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Betul kan? Nggak perlu lah, kita semua udah tahu. Saudara-saudara, saya punya komunitas bulu tangkis Senin Kamis selalu bulu tangkis. Ya, saya nggak bulu tangkis kalau misalnya ya saudara-saudara tuh jemaat nenek-nenek kejebur sumur baru saudara-saudara. Saya harus nolong dulu. Atau kejadian-kejadian yang berat. Pokoknya selama nggak ada aja saya akan bulu tangkis. 95% teman komunitas bulu tangkisnya saya orang Chinese. 50 tahun ke atas. Semuanya rata-rata pengusaha. Dan mereka sepakat saudara-saudara. Bahwa keadaan itu bahkan jauh lebih sulit waktu pandemi. Betul saudara-saudara. Dolar kita tidak tahu apakah stabil untuk menjadi turun atau dia stuck atau dia akan naik. Kita tidak tahu apa yang terjadi, eskalasi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Itu dampaknya kan buruk sekali. Tapi mau apalah saudara-saudara. Itu tidak mengurangi kekuatan Bapa untuk memelihara hidup saudara. Nih lihat nih. Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang dan berkata apakah yang kami akan makan, apakah yang kami akan minum, apakah yang kami akan pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang-orang di luar sana nih, saudara-saudara kan bukan cuma cari makan doang kan.
Tapi bagaimana melunasi rekening-rekening yang saudara harus bayar tiap bulan? Kan kebutuhan bukan cuma makan. Kuota aja kebutuhan. Sekarang oma-oma aja butuh kuota, saudara-saudara. Oma loh. Kebutuhan ternyata. Kebutuhan kan bukan cuma bicara soal makan dan minum. Ada terlalu banyak kebutuhan yang harus kita punya. Tapi Tuhan berkata begini, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi lihat, Bapamu yang di sorga, apa? Tahu. Ini berita baik, bro. Amin. Betul. Bapa di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa bedanya bos tahu sama Bapak di sorga tahu? Coba. Ada bedanya nggak Bapak Ibu? Ya pasti ada bedanya. Kalau bos tahu pergumulanmu, kalau dia sanggup, belum tentu bisa nolong. Kalaupun dia mau nolong, belum tentu semuanya bisa. Apa bedanya Bapak di sorga tahu dengan Pak RT saudara tahu? Coba. Ya sama jawabannya, belum tentu bisa nolong. Tapi kalau Tuhan berkata, Bapa di sorga juga tahu. Ini keren, seharusnya kita ngerti bahasanya Tuhan Yesus. Satu kali saudara-saudara ada seorang anak kecil umur 10 tahun namanya Albert. Orang Ambon saudara-saudara. Albert Papilaya. Satu kali dia saudara-saudara karena dia tinggal di rumah oma. Dia sembayang saudara-saudara, dia doa. Doanya keras-keras. Tuhan Yesus, beta mau sepeda. Tuhan Yesus, beta mau sepeda. Oma marah. Albert, kalau sembahyang saya boleh teriak-teriak begitu, Tuhan Yesus yang pongo. Tuhan Yesus tidak tuli. Albert ngomong begini, iya oma, Tuhan Yesus yang pongo, tapi kan oma pongo. Jadi dia saudara-saudara doa keras-keras supaya apa? Supaya oma dengar. Albert aja tahu omanya bisa tolong dia. Masa Tuhan tidak bisa tolong? Lihat Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Siapa di sini punya pelihara anjing, kasih anjing makan seminggu 2 kali? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Siapa yang punya anjing kasih makan anjing seminggu 2 kali? Ya, saya laporin saudara-saudara. Kita tidak akan begitu sama anjing toh. Saya punya anjing saudara-saudara, 1 anjing kampung, 1 anjing setengah kampung. Iya saudara-saudara. Ini anjing yang kampung nih saudara-saudara lebih tahan. Makan apa saja oke. Tapi yang setengah kampung nih mesti makan dari dog food, pet shop saudara-saudara. Itu kalau kita buat anjing 1 bulan itu minimal 1,5. Coba. Padahal saudara-saudara kadang-kadang kagak ada untungnya biar anjing kadang-kadang. Betul saudara-saudara, gak ada untungnya. Kita ngurus-ngurusin dia punya pup lagi. Mending pupnya tuh sekali pup 1 kilo emas semuanya begitu. Udah gonggongnya lagi kan, bikin kaget. Apalagi nih anjing saya yang gede nih, yang setengah kampung nih. Itu kalau gonggong kenceng bener. Oh dia lagi peka dengerin di luar begitu. Tiba-tiba dia bisa gonggong gitu. Bikin kaget kita nih, kalau lagi bikin kaget kita ngomong bareng semuanya. Maco! Gitu loh, saking kencengnya gitu loh. Jangan gonggong-gonggong. Dia tetap mau gonggong kan, kita marahin. Jangan gonggong. Dia gonggongnya begini. Gok. Gitu. Tadinya, masuk. Gok. Dia tetap mau gonggong.
Saudara-saudara, apalagi kalau maco lagi gatal-gatal. Kita nggak bisa disuruh maco, tolong garukin dong. Enggak. Itu mesti ke dokter hewan itu. Kalau ke dokter hewan itu pasti udah di atas 1 juta gitu. Saudara-saudara. Apalagi samponya 150.000. Sampo kita Head and Shoulder 37. Bener saudara-saudara. Coba lihat di supermarket. Head and Shoulder 37. Samponya maco 150. Maksud saya saudara-saudara, sama anjing saja kita peduli. Masa Tuhan tidak peduli kepada saudara? Jadi lihat, Bapa yang tidak menyayangkan anaknya. Ini lihat yang kita bahas sepanjang 3 minggu. Masa dia tidak memberikan segala sesuatu? Apalagi nih saudara-saudara. Lihat. Ibrani 1 ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Malaikat Tuhan kasih untuk jagain kita. Satu kali saudara-saudara dari Pondok Maharta di daerah Pondok Aren rumah saya ada tugas untuk ibadah rayon GBI Petamburan yang ada di larangan. Ya kalau saya dari rumah, saya ukur nih ke depan Ciledug, muter, depan larangan 25 menit. Tapi waktu saya lihat Google Map, tanpa harus dituntun, saya lihat doang gitu, gak usah dituntun. Ternyata bisa lewat Japos. Lewat Japos, dari rumah saya ke lewat Japos, 10 menit itu kayaknya udah sampai itu. Jadi saya pede lewat situ saudara-saudara. Saya masuk ke perumahan Japos. Setelah Japos ada perumahan kecil, saya masuk dekat lagi saya ukur nih 2 menit sampai. Waktu saya masuk ke perumahan kecil, saya ada perumahan dari ini rumah saya masuk tuh. Lama-lama mengecil saudara-saudara. Ternyata ujungnya betul-betul kecil. Jadi bukan jalan mobil, jadi saya udah termasuk masuk. Waktu saya masuk saudara-saudara, itu lama-lama mengecil jadi tembok sebelah kanan satu kepelan. Jadi saya mesti harus masukin kaca ya. Jadi sudah gak bisa masuk. Saya gak bisa mundur, kenapa? Karena di belakang motor udah numpuk 20. Di depan motor mungkin sama 20. Itu saya panik, kenapa? Karena hampir semua motor bunyiin klakson. Waduh, saya udah deg-degan saudara-saudara. Maju udah gak bisa karena gak bisa maju. Tapi mundur terlalu banyak orang. Saudara dengar, saya cuma berdoa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus. Tiba-tiba nih dengar saudara-saudara, ada satu pria pakai baju hijau, pakai topi di depan, teriak begini, motor mundur. Motor di belakang mobil mundur. Tiba-tiba dia ke belakang mobil saya, mundur. Saya dengar, saya cuman ngeliatin aja. Lama-lama mundur kan, mundur. Saudara, 75 meter baru saya mundur. Saya mesti balik lagi ke jalan yang lebih jauh. Tapi dengar saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara, waktu saya mau cari itu orang sudah tidak ada. Saya ini percaya yang malaikat. Karena istri saya belum lama itu hampir tabrakan. Itu ada orang yang pukul mobil istri saya. Pakai topi, pakai baju putih. Waktu dicari tidak ada. Saya tahu bahwa itu malaikatnya dia. Saudara dengar nih, malaikat itu ada. Dan Bapak bisa kirim kepada saudara. Untuk menjaga hidup saudara. Lihat nih. Apalagi Bapa beri Roh Kudus. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita sekarang ini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup.
Tapi lihat, Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh, ini Roh Kudus, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saya percaya saudara-saudara, Yesus diberikan bukan sekedar supaya kita selamat, bukan. Tapi dia sedang mempersiapkan kita untuk menerima kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Untuk selamat, saudara cuma-cuma. Tapi untuk kemuliaan kekal, saudara gak bisa take it for granted. Gak bisa. Saudara harus menjadi seperti yang Tuhan mau. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga dikatakan, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain terus membangun di atasnya. Apakah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan, api Tuhan akan menyatakannya. Kalau pekerjaannya itu tahan uji, dia akan mendapatkan upah. Bukan selamat, dapat upah. Saya percaya reward. Ini kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kalau pekerjaannya terbakar, dengar nih, selamat. Tapi seperti dari dalam api. Makanya tidak heran, Matius 5 ayat 19, Yesus ngomong begini. Barang siapa menghilangkan salah satu dari hukum Taurat, walaupun yang paling kecil, dia akan mendapatkan tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Coba. Jadi Tuhan sendiri gak mau kita masuk sorga, tapi tanpa arti. Makanya dia sedang mempersiapkan kita. Dia berikan Roh Kudus kepada kita. Alkitab bilang begini, selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh. Saudara, sekudus-kudusnya saudara tetap ada keluhan. Serajin-rajinnya kita, tetap ada pergumulan. Siapa di sini saudara-saudara? Waktu di pom bensin isi Pertamax ditanya, Bapak Kristen apa bukan? Kenapa emangnya? Kalau Kristen sekarang 10.000. Enggak ada, saudara, tetap sama. Mau Kristen juga sama. Jadi saudara-saudara dengar ya, selama masih dalam kemah ini lihat, kita mengeluh. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih kekal. Semuanya akan surut. Karena Alkitab bilang, karena selama jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kenapa sengaja ditekanin, tidak dibuat oleh manusia? Karena yang berhubungan dengan manusia sebentar, nggak kekal. 77, 78 kita punya mobil kebanggaan, Kijang kotak. Tapi saudara lihat, udah nggak ada itu Kijang, habis masanya. Setelah Kijang kotak ada Kijang Super LSX, ingat nggak? LGX. Setelah Kijang itu Kijang kapsul. Setelah Kijang kapsul, Kijang tablet, no. Kijang Innova. Ya, Kijang Innova. Kijang Innova saudara-saudara udah lihat versinya udah begitu banyak. Karena lama-lama habis. Saudara dengar nih, yang wanita yang cantik-cantik, dengarlah. Satu kali saudara-saudara akan muncul totol-totol coklat di sini. Sebelah kanan kayaknya agak lebih banyak, 24 di sini. Sini 12. Lama-lama seperti itu, lama-lama kita akan kehilangan kekuatan. Semua selamanya saudara-saudara tidak ada orang yang kerja terus, pasti ada pensiun-pensiunnya. Karena tidak ada yang kekal. Waktu saya masih kecil, TV saya itu kayak tabut perjanjian Bapak Ibu. Cuman gak ada malaikatnya di atasnya. Itu ada kakinya bener, mereknya Sharp. Itu kalau mau di setel mesti dibuka dulu begini. Tapi itu udah gak ada saudara. Yang dibuat oleh manusia udah gak ada. Lama-lama udah gak ada. Lama-lama hilang. Hanya yang datang dari Tuhan saja. Kita akan menua Bapak Ibu. Semua akan menua. Makanya Khairir Anwar pernah mengubah satu gubahan. Aku mau hidup 1000 tahun. Kagak bisa.
Nggak bisa. Cuma angan-angan aja. Ini sebenarnya mirip kayak Paulus nih. Coba lihat ayat yang kelima ya. Dikatakan gini. Ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Saudara tahu nggak apa artinya? Kita mau hidup sekarang tapi awet muda. Nggak tua-tua. Forever young. I want to be forever young. Nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Tapi untuk mempersiapkan kita memiliki kapasitas seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan berkata duduk satu meja. Kita memikirkan kerajaan 1000 tahun. Langit dan bumi yang baru. Saudara-saudara, saudara perlu kekuatan. Dan kekuatan itu, dengar nih ya, dari Roh Kudus. Dialah yang memampukan saudara untuk punya integritas. Dialah yang memampukan saudara untuk usir setan, untuk ngajar orang dan orang mengerti, untuk khotbah banyak orang bertobat. Dialah yang menyebabkan song leader dipakai dengan urapan. Dialah yang memberikan saudara hikmat sehingga saudara bisa memberikan konseling dan orang akhirnya menemukan jalan keluar. Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menghibur saudara di kala duka. Roh Kuduslah yang mengingatkan saudara di kala engkau lupa. Roh Kudus semua diberikan. Untuk apa? Persiapan untuk kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Ini yang diberi. Yesus, bukan cuma Yesus. Pemeliharaannya, malaikatnya, Roh Kudus. Apalagi? Coba lihat. Gereja. Gereja itu Tuhan yang kasih. Amen. Lihat nih ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Untuk ngapain? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dewasa dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di mana itu? Orang-orang yang dikirim itu punya karunia kerasulan, pimpin saudara, ajar saudara, gereja. Di mana itu saudara mendapatkan pewahyuan, ada orang mendapatkan penglihatan, lepaskan karunia nubuatan. Di gereja orang-orang yang punya karunia kenabian. Di mana yang bisa mengelus, ngemong saudara, katakan saudara bertahan ya Bu, Tuhan punya rencana. Di gereja ada gembala-gembala. Di mana yang bisa mengajar saudara? Di gereja. Jangan di YouTube, saudara-saudara. YouTube semua sepotong-sepotong. Nanti saudara salah ngerti. Mari tertanam di sini. Kalau ada pelajaran-pelajaran, saudara ikut. Kalau ada komunitas-komunitas yang baik membahas firman Tuhan, saudara ikut. Supaya apa? Supaya saudara bertumbuh dewasa. Di gereja, Tuhan kasih tubuhnya untuk saudara. Apalagi? Nanti yang terakhir satu. Sebelum yang satu yang terakhir. Lihat ya saudara-saudara. Semuanya dikasih sama saudara. Supaya saudara kagum. Keren Yesus, keren Yesus. Bapak keren. Cuma begini. Bapak tidak perlu dikeren-kerenin, dia udah keren. Yesus tidak perlu dikeren-kerenin, dia udah keren. Yang Tuhan inginkan saudara-saudara. Kini tahu diri. Kebanyakan anak-anak Tuhan kagak tahu diri. Nih saya kasih contoh ya. Satu kali Tuhan Yesus melintasi luar kota mau masuk pintu gerbang Yerusalem. Di situ ada satu mes, tempat khusus penampungan orang kusta yang didirikan oleh Bait Suci. Karena orang-orang kusta gak boleh tinggal di dalam pintu gerbang. Dan mereka semua tinggal nunggu mati Pak. Orang kusta tuh tinggal nunggu mati. 2000 tahun yang lalu, jangankan 2000 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Saya pernah tinggal di Tangerang Pak. Waktu masih kecil, cuma sebentar 2 tahun. Dekat rumah sakit Sitanala, rumah sakit kusta. Itu beberapa orang kusta, hidungnya gak ada, tangan buntung semuanya, pada copot. Rata-rata mereka mati. Gak ada obatnya, baru berapa tahun yang lalu. Apalagi 2000 tahun yang lalu. Jadi orang kusta di zaman Tuhan Yesus tinggal tunggu mati. Dia udah dilupakan sebenarnya. Karena dia sudah berkata, kapan giliran saya mati? Sebentar lagi saya mati.
Yesus lewat. Dia teriak, Yesus anak Daud kasihani kami. Teriak-teriak, Yesus. Kasihan gak Tuhan Yesus? Kasihan. Lalu Tuhan Yesus juga teriak, perlihatkan dirimu kepada imam. Kenapa mereka pada teriak-teriak? Sono teriak, sini teriak. Karena jauh jaraknya. Gak deket-deket. Karena orang kusta gak boleh deket-deket dengan orang-orang yang biasa seperti itu. Perlihatkan dirimu kepada imam. Kenapa suruh? Karena yang memberikan legitimasi bahwa mereka sudah sembuh dan layak kembali ke masyarakat, bait suci. Tapi kan mereka belum sembuh, ya memang sengaja Tuhan Yesus tes. Mereka percaya enggak? Ternyata 10-10-nya percaya. Jadi saudara-saudara, mereka keluar dari mes, mereka menuju bait suci dengan perkataan dalam hati, pasti di jalan sembuh nih. Pasti di jalan sembuh. Dan betul, 10-10-nya sembuh. Waktu ngelihat 10-10-nya sembuh, waduh, coba bisa bayangin yang tadinya mati, gak bisa mikirin keluarga, gak bisa meluk istri, gak bisa meluk suami, gak bisa meluk anak-anak, gak bisa dagang lagi, gak bisa makan berendabon kaki babi, gak bisa apa-apa. Tiba-tiba, waduh, sembuh lagi, bisa melakukan normal. Coba. Lalu mereka saudara-saudara pulang, gak ke bait suci, mereka pulang. Urusan bait suci nanti belakangan. Nanti yang penting pulang dulu, kasih surprise. Coba saudara-saudara. Tapi satu tidak pulang. Satu balik ke Yesus sambil berteriak, waduh, seneng bener kan? Waduh, waktu ngelihat Tuhan Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus, dia cium-cium, dia berterima kasih. Yesus ngomong, ya. Oke. Perasaan yang sembuh 10, kenapa yang balik cuma 1? Saudara nangkep gak perkataan Tuhan Yesus? Lu seharusnya mati, udah tertutup semua kemungkinan. Lalu kuhidupkan kembali. Harusnya tahu diri. Berapa banyak saudara-saudara kita tahu diri? Kita udah dari pertama nih, minggu pertama ngomongin kan, the greatest love, bener-bener gede kasihnya, dahsyat, nggak bisa kita lukiskan sebenarnya. Cuma masalahnya, cuma itu kerennya Tuhan Yesus. No, Tuhan ingin kita tahu diri. Dia ingin sesuatu dalam diri kita. Coba lihat, saya tutup dengan ini, cepat saja. Nyanyian kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggur itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kau perbuat kepadanya? Aku menantinya supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi, tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan di atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Saudara lihat ya, kebun anggur itu, lihat, kita ini diibaratkan orang Israel dan kita diibaratkan seperti pohon buah anggur. Dikasih apa? Lereng bukit, subur, batu-batunya dipisahin, dicangkulin, disuburin, kasih hujan, dikasih pagar duri, di belakang pagar duri ada pagar tembok, dikasih menara jaga, semuanya udah. Tuhan berkata, apakah lagi? Jadi semuanya udah. Bibitnya apa? Bibitnya bibit pilihan. Tapi ternyata ini anggur, keluarnya anggur asam.
Saya di Maharta, saudara-saudara, bolak-balik dulu waktu pertama kali tinggal di Maharta. Itu lewat tukang pohon, orang kampung, nawarin mangga harum manis super. Pak, harum manis super pak. Saya nggak bilang enggak. Tiap hari, pak. Aduh, nggak enak juga ya. Akhirnya saya beli, saudara-saudara. Saya tanam gitu. Coba nih saya mau lihat harum manis super kayak apa. Saudara-saudara, akhirnya saya tanam. Tingginya 1,5 meter, ada buahnya 1. Lama-lama saudara-saudara memang bertumbuh. 4 tahun saya tunggu, itu pohon gede, sampai banyak daunnya. Enggak berbuah saudara-saudara 4 tahun. Sampai istri saya ngomong begini, tebang itu. 1 dahan itu mau menuju ke rumah. Nanti kena jendela. Manis super apaan katanya gitu. Akhirnya saudara-saudara saya ngomong sama istri saya kayak firman Tuhan. Kasih aku 1 tahun lagi. Awas ya, tahun depan gak berbuat. Udah gak pakai, tebang aja. Saudara-saudara, istri saya masuk. Saya gak punya gergaji listrik. Saya ambil golok saudara-saudara. Saya pernah tinggal di Kemanggisan dulu waktu masih kecil. Saya diajarin salah satunya ya tebanglah dahan-dahan yang gak terlalu produktif kira-kira. Lalu bacok-bacok saudara-saudara. Bacok-bacok. Jadi istri saya masuk, saya ambil golok, saya ngomong. Berbuah lu. Akhirnya saudara-saudara saya bacokin beberapa dahan. Lalu batangnya saudara-saudara dari atas kurang lebih tinggi 2 meter. Saya bacok-bacokin. Semua sampai berdarah begitu keluar getah begitu. Saya bilang berbuah. Saudara-saudara lihat ya, 4 bulan kemudian, ini benar kejadian. Itu dari pucuk-pucuk daun, itu keluar seperti bunga. Dan itu buah. Dan buahnya itu betul-betul harum manis super, besar-besar. Dan pohon mangga saya terkenal di komplek. Karena apa? Karena memang mangganya besar-besar. Bapak Ibu dengar nih saudara-saudara. Saudara dipanggil untuk berbuah. Bukan sekadar keren jadi orang percaya. No. Saudara dipanggil untuk berbuah. Buah jiwa-jiwa. Buah roh. Buah-buah pelayanan. Dengar nih. Perlu dibacok dulu. Baru iya Tuhan. Atau saudara dengar firman Tuhan dan berkata, Tuhan ini firman Tuhan gue banget nih Tuhan. Lama jadi Kristen gak pernah jiwa-jiwa diselamatkan. Lama jadi Kristen kayaknya karakter belum berubah. Lama jadi Kristen kayaknya pelayanan berat. Hari ini ucapan terima kasih saudara bukan sekedar kagum. Tapi saudara dipanggil untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Mari kita bangkit berdiri. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Yes, amin, haleluya. Mari semua nyatakan janjimu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, amin. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
musik dengan lembut. Kasihnya yang begitu besar, benar-benar besar. Bahkan saya percaya tidak ada seorang pun yang betul-betul bisa mengerti betapa besarnya. Bukan sekedar kekaguman yang dibutuhkan, tapi Tuhan ingin kau jadi seperti Yesus. Dimanapun kau berada, ada keharuman yang dinikmati banyak orang. Ada buah yang dinikmati banyak orang. Lewat hidup saudara orang pulih, orang sembuh. Lewat hidup saudara orang kuat, orang berduka terhibur, orang putus asa semangat lagi. Lewat hidup saudara orang ribut damai. Saudara memberi inspirasi buat banyak orang. Ini adalah buah yang menyukakan hati Tuhan. Siapa dengar firman Tuhan yang kau berkata, ini firman Tuhan buat saya ini. Bolehkah kau taruh tanganmu di dada? Kau tidak perlu maju ke depan. Izinkan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kekuatan, Roh yang penuh kuasa memberikan kau kemampuan. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa buat setiap mereka yang taruh tangan di dada. Dalam nama Yesus jadilah kuat. Bertindaklah seperti yang Tuhan inginkan. Bertumbuhlah, berdampaklah sebagai rasa ucapan syukur karena kau telah mendapatkan cinta yang begitu besar dari Bapa di sorga. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba-Mu punya keyakinan Roh Kudus tidak berhenti berbicara, bahkan memampukan kami melakukan kehendak Tuhan. Sungguh kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita boleh sama-sama juga berdiri. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya Pastor John yang telah memberkati kita. Saya percaya sore ini kita belajar sesuatu, amin. Telah banyak diingatkan. Tuhan telah melengkapi segala sesuatunya buat kita. Tinggal bagaimana kita bersikap. Hindari bacokan itu. Pakai gereja ini kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu teman-teman, ini merupakan kali pertama hadir di FLC, selamat datang. Doa kami bukan hanya Anda punya pengalaman yang baik, tapi kami selalu percaya, kami semua senang bisa melakukan pelayanan. Tapi kami juga sangat hati-hati dengan segala sesuatu yang terjadi di gereja atau rumah Tuhan ini. Karena seperti tadi, ini bukan soal keren-kerenan, tetapi kesucian, kekudusan, kebenaran. Bahkan kami selalu berdoa biar nafasnya Tuhan sendiri yang memberi nafas kehidupan di gereja FLC. Bukan soal dalam ruangannya, tapi bagaimana seminggu ke depan kita sama-sama bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dan salah satu cara terbaik juga untuk bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita nggak sendirian di kehidupan iman kita. Di gereja ini Anda bisa menggunakan salah satu wadah komunitas atau kelompok kecil FLC namanya Passion. Anda bisa cari tahu keterangan, bahkan terima kasih buat semua yang sudah join, terhubung setiap minggu atau dalam 1 bulan ini. Kami juga punya beberapa small group baru di beberapa wilayah yang ada. Kalau mungkin Anda belum terhubung, Anda bisa cari tahu. Kalau mungkin masih ragu, setidaknya di bulan Mei nanti nih kita bisa cek ombak. Cek ombak dalam komunitas, mungkin gak langsung ke small group, tapi di lapangan pedal dulu. Jadi nanti bulan Mei ada tanggal 4, tanggal 18 sama tanggal 30 tuh. Tanggal 4, tanggal 18 itu jatuh pada hari Senin. Ada jam 7 sampai 9 malam. Kalau yang tanggal 30-nya hari Sabtu. Jadi please daftar, gak dipungut biaya, tapi pastikan aja kalau mungkin datang bawa kelapa dingin sama cincau. Nggak usah banyak-banyak, karena intinya ini bukan soal mainnya nih, tapi ngerasain deh, nggak apa-apa punya temen gereja di luar gereja. Nggak apa-apa bisa main sama temen gereja, tapi nggak di dalam lingkup gereja. Jadi nanti coba datang aja, nggak jauh di Antasari, depannya atau seberangnya Winlock di Pedal Culture Club.
kita seru-seruan aja intinya, tapi membangun hubungan supaya kita yakin apapun yang ada di FLC tidak transaksional. Yang kita hidupi benar-benar sangat real, sangat nyata tentang hubungan. Walaupun kita tahu komunitas bukan tujuan utama gereja. Tujuannya adalah hidup menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Tapi lewat kebersamaan, maka apapun yang menjadi tantangan pergumulan, seperti tadi dikatakan, enggak lagi baik-baik aja, tapi kita bisa tetap tenang karena kita tahu Tuhan kita itu cukup. Dia lebih besar dari semuanya. Jadi thank you sudah datang. Selamat merayakan kehidupan imanmu seminggu ini. Sampai kita ketemu minggu depan juga dimasuk dalam perkenanan Tuhan. Di bulan yang baru juga ada sakramen perjamuan kudus. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, pulang dengan bahagia. Berkat kasih, rahmat, anugerah, dan damai sejahteranya Tuhan tuh turun melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Nggak ada keluarga, nggak ada pasangan, nggak ada pribadi sore malam ini yang dilewatkan Tuhan. Enggak, Dia mengasihi kita. Dia Immanuel sejati kita. Dan semuanya dikerjakan oleh Bapa di dalam persekutuan yang manis seperti tadi. Bersama dengan Roh Kudus dilimpahkan segala sesuatunya. Ini saatnya kita gak cuma menerima, tapi lakukan yang Dia mau. Taat, taat, dan taat. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah menerima dan siap, antusias, mau dan percaya terus. Kita akan dipakai jadi berkat. Sama-sama yuk semua sore ini katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Selamat hari Minggu, ambil waktu sejenak bersyukur. Jangan lupa berfellowship. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.